bagaimana kabar kalian? Luar biasa, yes, yes, yes. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa sebelum belajar. Semuanya sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi, kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Nah, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Peserta didik dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Peserta didik dapat menemukan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang merupakan bagian dari warga negara dengan tepat. Yang terakhir, peserta didik dapat menentukan dua bilangan caca yang hasil baginya diketahui dan membuat pembagian dua bilangan caca yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Hari ini kita akan belajar di tematik kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku di subtema keempat, kewajiban dan hakku sebagai warga negara di pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Mata pelajaran yang akan kita pelajari itu terdiri dari Bahasa Indonesia, PKN, dan Matematika. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajiban. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari, udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Masalah apa yang ada pada teks? Nah, di sini masalahnya jalan di depan sekolah Dayu itu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udaranya pun terasa panas. Mana kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah? Nah, di sini Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Semua warga negara berhak atas lingkungan yang sehat dan sejuk. Lingkungan yang sehat dan sejuk akan membuat lingkungan lebih nyaman untuk ditempati. Namun, saat ini banyak pohon ditebang, sehingga lingkungan menjadi gersang. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Nah, di sini banyaknya kelurahan itu 10. Nah, banyaknya bibit itu masih
belum tahu hasilnya. Lalu jatah untuk satu kelurahan pun belum tahu ya. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama, tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Lalu yang kedua, tentukan jatah pohon setiap kelurahan atau banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Nah, di sini banyak bibit, lalu ada jatah pohon dan banyak kelurahan ya. Jadi di sini banyak bibit dibagi jatah pohon, nah sama dengan 10 ya, yaitu banyak kelurahan. Nah, di sini Miss letakkan angka 800 untuk banyak bibit ya. Nah, di sini 800 itu dibagi titik-titik supaya hasilnya menjadi 10. Nah, di sini 800 itu nolnya Miss coret 1 ya, lalu di angka 10-nya juga Miss coret 1 untuk angka nolnya ya. Jadi 80 itu dibagi 1 ya, hasilnya 80. Jadi 800 dibagi 80 sama dengan 10. Nah, lalu kemungkinan lainnya, banyak bibitnya berapa nih? Lalu jatah pohonnya berapa? Ya, banyak kelurahannya itu 10. Di sini Miss letakkan angka 1000. Nah, seperti tadi caranya, untuk angka nolnya kita coret 1 ya, untuk angka 1000-nya. Di angka 1000 ada angka 0, kita coret 1. Lalu di angka 10 untuk nolnya kita coret juga ya. Jadi 100 dibagi 1 ya, hasilnya 100. Jadi 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, jadi anak-anak jika sakit, anak-anak bisa berobat ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit. Nah, sebaiknya anak-anak sebelum sakit kita harus menjaganya atau mencegahnya ya, dengan cara sebelum kita makan kita harus mencuci tangan, lalu memilih jajanan yang sehat ya, tidak boleh jajan sembarangan, harus banyak minum air putih ya, harus diingat-ingat. Nah, di sini amati kembali teks Siti demam, temukan kewajiban dan hak pada teksnya. Kewajiban dan hak yang didapatkan oleh Siti. Nah, di sini kewajibannya itu ada 4, lalu haknya ada 5 ya. Nah, di sini kewajiban yang pertama itu Siti wajib menjaga kesehatan. Lalu haknya Siti berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Nah, di sini kewajiban yang kedua, Siti wajib mematuhi nasihat kedua orang tuanya. Haknya Siti dikompres dan diselimuti saat sakit. Nah, kewajiban yang ketiga, Siti harus banyak minum air putih hangat, memilih jajanan yang sehat dan rajin mencuci tangan. Nah, di sini Siti dirawat dokter dan perawat yang bertugas. Nah, untuk kewajiban yang terakhir, Siti harus berterima kasih kepada dokter. Nah, haknya di sini Siti diberi obat dan vitamin. Lalu haknya lagi, mereka senang berobat di puskesmas.
Amati kembali teks Siti demam. Tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Nah, di sini masalah dan cara mengatasinya. Nah, di sini masalah yang pertama, Siti demam dan badannya panas. Cara mengatasinya, ibu mengompres Siti dengan air hangat. Lalu ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Nah, masalah yang kedua, Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Nah, cara mengatasinya, ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Lalu yang kedua, dokter memberi Siti obat dan vitamin. Dan yang ketiga, Siti harus menjaga kesehatan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga. Di kantor kelurahan, Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Amati kembali teks di kantor kelurahan. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Nah, di sini kalimat yang menunjukkan saran diantaranya adalah yang pertama, Pak Lurah menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Lalu yang kedua, beliau juga menyarankan agar setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih. Akan tetapi masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Ya. Nah, bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Nah, jadi selain ada sampah, ya masih banyak penebangan pohon secara liar. Nah, bagaimana nih saranmu dengan adanya penebangan pohon secara liar? Nah, di sini beberapa saran mengenai banyak pohon yang habis ditebang, ya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga sebaiknya tidak menebang pohon secara sembarangan. Lalu yang kedua, warga sebaiknya melakukan penanaman kembali atau yang disebut dengan reboisasi, ya, atau di sini tebang tanam daerah yang pohonnya telah ditebang. Lalu yang ketiga, warga sebaiknya merawat pohon sehingga pohon-pohon terjaga kelestariannya. Dan yang terakhir, yang keempat, warga sebaiknya membuat dan melaksanakan program lingkungan hijau. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT, ya. Jadi RT itu adalah kepanjangan dari rukun tetangga. Untuk menanam pohon angsana, di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Nah, di sini banyak bibit di kelurahan dibagi banyak bibit untuk RT sama dengan banyak RT yang ditugaskan. Jadi banyaknya RT yang ditugaskan itu adalah 10. Jadi kita harus mencari angka, ya, atau pembagian yang hasilnya 10. Nah, di sini banyak bibit di kelurahan itu dibagi banyak bibit untuk RT sama dengan banyak RT yang ditugaskan. Nah, di sini diletakkan angka 1000. Jadi 1000 dibagi titik-titik sama dengan 10, ya. Nah, caranya 1000 dibagi 10. Nah, seperti tadi, ya, angka 0 itu kita coret 1, lalu kita coret lagi di angka 10. Jadi 100 dibagi 1 sama dengan 100. Nah, jadi banyak bibit untuk RT yaitu 100. Jadi 1000 dibagi 100 sama dengan 10.
Lalu yang kedua, di sini banyak bibit di kelurahan. Di sini misal letakkan angka 850 ya, dibagi titik-titik sama dengan 10. Ya, caranya seperti tadi. 850 dibagi 10 ya, sama dengan titik-titik. Nah, di sini angka 0 kita coret ya. Jadi 85 ya anak-anak ya. 85 itu dibagi 1 dengan 85 ya. Jadi banyak bibit untuk RT yaitu 85. Jadi 850 dibagi 85 sama dengan 10. Nah, yang selanjutnya banyak bibit di kelurahan itu ada 800 ya, dibagi titik-titik sama dengan 10. Nah, di sini 800 dibagi 10. Caranya seperti tadi ya. Jadi 80 dibagi 1 ya, sama dengan 80. Jadi banyak bibit untuk RT yaitu ada 80. Nah, untuk yang selanjutnya banyak bibit di kelurahan itu ada 730 dibagi titik-titik sama dengan 10. Caranya 730 dibagi 10 ya, seperti tadi caranya. Nolnya kita coret ya. Jadi 730 itu dibagi 1 dengan 73. Jadi banyak bibit untuk RT itu jumlahnya 73. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Tadi ada masalah, jadi ada bibitnya. Lalu yang kedua, menyebutkan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaian masalah. Ya, seperti tadi, ada penebangan pohon. Ya, jadi yang dilakukan itu apa? Nah, lalu yang ketiga, menemukan dan mengetahui kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, kewajiban dan haknya itu tadi apa? Ya, kalau misalnya kita sakit nih, nah kita berhak mendapatkan perawatan ya. Lalu yang terakhir, menentukan 2 bilangan cacah yang hasil baginya diketahui dan membuat pembagian 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa sesudah belajar. Oke, semuanya sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.